Di part sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa Omisu atau pemilik rumah bordir Kyogaku telah dihabisi oleh Daki alias Warabihime. Saat ini keadaan di rumah bordir tersebut juga belum tenang karena tiba-tiba Zenko atau Zenitsu dikabarkan menghilang. Di saat yang sama, Tanjiro, Inosuke, dan Usui sedang melaksanakan rapat rutin di atas atap rumah untuk membicarakan proses pengamatan Oni di distrik hiburan Yoshiwara. Inosuke menceritakan Oni yang dia temui di rumah bordir Ogimoto dan meminta Tanjiro ikut ke sana untuk memburunya bersama. Ketika itu Tanjiro kebingungan karena Zenitsu tidak kunjung datang dan Usui mengabarkan bahwa sejak semalam Zenitsu tidak memberinya kabar yang artinya rekan kisah sutai mereka itu juga menghilang seperti ketiga istri Usui. Setelah kehilangan kontak dengan Zenitsu, Usui sepertinya memutuskan untuk melaksanakan misi seorang diri daripada melibatkan kisah sutai lain berperingkat rendah seperti tiga serangkai dan meletakkan mereka dalam bahaya. Namun sepertinya Sang Hashira Suara telah meminta Inosuke dan Tanjiro mundur. Keduanya tak bisa tinggal diam saja, apalagi setelah mengetahui salah satu teman seangkatan mereka menghilang. Jadi Tanjiro memutuskan menyelesaikan penyelidikan di rumah bordir Tokito tempat mereka bekerja sekarang dan menyusul Inosuke ke rumah bordir Ogito nanti malam. Sesuai rencana, Tanjiro menyelesaikan penyelidikannya di rumah bordir Tokito sebelum menyusul Inosuke. Di rumah bordir dia bertemu dengan Koinasu, aliran andalan rumah bordir Tokito, dan menitipkan sejumlah uang balas jasa untuk rumah bordir Tokito yang sudah menerimanya bekerja beberapa hari. Koinasu ternyata sudah mengetahui bahwa Sumiko hanyalah nama samaran dan Tanjiro adalah seorang laki-laki. Tapi Koinasu membiarkan Tanjiro karena dia yakin pemuda itu pasti memiliki alasan yang tidak lain adalah menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di distrik Yoshiwara. Koinasu mengabarkan bahwa besok dirinya akan pergi dari distrik hiburan tersebut dan menikah dengan seorang laki-laki. Dan kedatangan Tanjiro membuatnya lega karena sebelumnya ia merasa resah meninggalkan keluarganya di rumah bordir Tokito. Setelah berpamitan, akhirnya Tanjiro pun pergi meninggalkan rumah bordir Tokito untuk melanjutkan rencananya bersama Inosuke. Tapi tanpa disadari oleh Tanjiro, beberapa saat setelah kepergiannya ada keberadaan lain di kamar Koinasu yang tidak lain adalah Daki yang datang untuk memangsanya. Untungnya Tanjiro masih berada belum jauh dan berhasil mencium aroma Daki sehingga memutuskan untuk kembali ke kamar Koinasu. Ketika itulah Tanjiro bertemu dengan Daki yang sedang berusaha memangsa Koinasu dengan melilitnya menggunakan obi. Karena merasa lagi-lagi ada pemburu iblis yang mengganggunya, Daki pun marah dan menyerang Tanjiro. Serangan Daki begitu kuat dan cepat sehingga membuat Tanjiro gemetar. Tidak hanya Tanjiro, serangan Daki juga memutuskan tali kotak pelindung Nezuko dan memaksa Tanjiro untuk meninggalkan kotak Nezuko di atap untuk menghadapi Daki. Sementara itu, Usui yang sedang melakukan pengawasan di sekitar distrik Yoshiwara menemukan Hinazuru, salah satu istrinya dalam keadaan lemah dan terikat. Ternyata Hinazuru baru saja meneguk racun agar bisa keluar dari rumah bordir Kyogaku untuk dapat melapor kepada Usui. Tetapi usahanya tersebut tidak berhasil karena Warabihime atau Daki telanjur mencurigainya dan memberi obi sakti yang saat ini mengikat tubuh Hinazuru tersebut. Setelah memberikan penawar racun dan memastikan Hinazuru akan baik-baik saja, Usui melanjutkan pencarian Oni yang telah memakan banyak korban di distrik Yoshiwara. Dan ketika itulah Usui mendengarkan samar-samar suara pertarungan dari bawah tanah sehingga memutuskan untuk menghancurkan tanah di bawahnya dengan teknik pernapasan suara miliknya. Daki menyadari ada beberapa pemburu iblis yang datang semakin kesal sehingga memutuskan untuk membunuh Tanjiro secepatnya. Dalam pertarungan menghadapi Daki, Tanjiro menyadari bahwa pedang Nichirinnya terlalu mudah rusak. Hal itu membuat Tanjiro merasa teknik pernapasan air bukanlah teknik pernapasan yang cocok untuknya. Tanjiro merasa Hinokami Kagura jauh lebih cocok untuk tubuhnya. Tetapi teknik tarian Dewa Api itu terlalu membebani tubuhnya apabila digunakan secara beruntun sehingga membuatnya kesakitan. Meskipun begitu, Tanjiro terus melilit tubuhnya agar semakin kuat ketika menggunakan teknik yang disebut sebagai pernapasan terkuat oleh Shinjuro itu. Dan Tanjiro merasa saat ini adalah waktu yang tepat untuk mencobanya. Meskipun sudah menggunakan Hinokami Kagura, ternyata Tanjiro masih belum berhasil mengalahkan iblis rembulan atas yang saat ini dia hadapi. Padahal Tanjiro juga berusaha menaikkan suhu tubuhnya untuk menyesuaikan diri dengan tarian Dewa Api.
Walaupun tubuhnya sakit dan nafasnya terasa sesak, Tanjiro tidak mundur sedikit pun dan terus mengangkat pedangnya untuk melawan Daki. Sementara itu Inosuke masih kejar-kejaran dengan Oni yang ada di rumah bordir Ogimoto dan menemukan sebuah lubang di bawah lantai rumah bordir yang dia yakini sebagai lorong menuju ke sarang Oni. Dengan melenturkan persendiannya, Inosuke pun masuk ke dalam lubang itu dan menyusuri lorong menyerupai jalan tikus sempit yang mengantarnya ke sebuah goa yang dipenuhi obi dengan motif manusia. Inosuke menyadari bahwa manusia-manusia yang terukir di dalam obi itu masih hidup dan sengaja disimpan agar bisa dimakan kapan saja. Inosuke juga menyadari bahwa satu temannya yang hilang alias Zenitsu juga sedang terjebak di dalam obi tersebut. Ketika itulah Inosuke bertemu dengan iblis obi yang melayani Daki sekaligus Oni yang selama ini menculik gadis-gadis di distrik Yoshiwara. Karena merasakan keberadaan asing di sarangnya, iblis obi itu pun menyerang Inosuke. 特に先を感じる力、こいつの勘のす出直してきな家の捨てなめくれ気持ち敏感に察知してかわす。結末 Iblis obi itu cukup kesulitan karena tingginya insting alami Inosuke, tapi Daki memberinya izin untuk memakan beberapa perempuan untuk memperkuat dirinya dan menangkap Inosuke hidup-hidup. Tapi belum sampai memakan beberapa tawanan, dua istri Usui yaitu Suma dan Makio terbangun ditambah lagi dengan Zenitsu yang telah menerima nichirinnya dari tikus peliharaan Usui, sehingga ketiganya membantu Inosuke agar lebih leluasa melawan iblis obi. Iblis obi semakin terpojok ketika Usui yang sebelumnya mendengar suara pertarungan dari dalam tanah dan berhasil ke sarang obi tersebut untuk menyelamatkan kawan-kawannya. Tanpa membutuhkan banyak waktu dan kekuatan, Usui berhasil menghabisi iblis obi tersebut dan menyelamatkan semua tawanan. こっからよし Kita kembali dulu kepada Tanjiro yang harus menghadapi iblis rembulan atas seorang diri. Tanjiro sendiri cukup kesulitan mengatur pernapasannya ketika menggunakan teknik tarian Dewa Api. Apalagi Daki semakin membabik buta ketika menyadari obinya sudah musnah dan semua bahan makanannya dibebaskan. Meskipun begitu, Daki merasa sangat bahagia karena berhasil memancing seorang Hashira untuk datang ke distrik Yoshiwara. あの方によかった。柱が来てたの。 Setelah berubah wujud, aura kejahatan dalam diri Daki semakin menguat. Ditambah lagi ada beberapa penghuni rumah bordir yang keluar rumah sehingga menjadi incaran empuk untuk iblis rembulan atas tersebut. Karena konsentrasinya terpecah untuk melindungi penghuni rumah bordir, Tanjiro pun terkena serangan obi Daki dengan telak. Tidak hanya menyerang Tanjiro, Daki juga menghancurkan banyak rumah bordir. Tanjiro menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri banyak rumah hancur dan beberapa orang meninggal karena serangan Daki. Apalagi setelah itu Daki mengatakan manusia buruk rupa tidak pantas untuk hidup. Kejadian-kejadian di hadapannya membuat kemarahan Tanjiro benar-benar memuncak. Dia teringat dengan suara yang dikirimkan oleh Shinjuro, di mana mantan Hashira Api itu meyakini bahwa Tanjiro yang memiliki tanda lahir di dahinya adalah orang terpilih yang mampu menguasai pernapasan matahari. Namun sayangnya tanda merah di dahi Tanjiro bukanlah tanda lahir melainkan luka bakar yang didapatkannya ketika lahir. Awalnya Tanjiro meyakini dia bukanlah orang terpilih yang mampu menguasai pernapasan matahari. Tapi setelah emosinya diacak-acak oleh Daki, jantung Tanjiro berdegup kencang dan bola matanya menghitam karena darah. Dalam keadaan yang semakin dan semakin marah itu, tanpa sadar Tanjiro berhasil mengaktifkan teknik pernapasan matahari yang sesungguhnya. Setelah perubahan fisik itu, Tanjiro langsung menjadi overpower menyerang Daki dengan kekuatan yang sangat meningkat. Daki terkejut melihat perubahan kekuatan bocah pemburu iblis di hadapannya. Lebih dari itu, ingatan Muzan yang ada di dalam dirinya seperti mengalami dejavu ketika mendengar perkataan demi perkataan Tanjiro. Dan lagi-lagi teringat dengan sosok menakutkan yang pernah ditemui oleh Muzan di masa lalu. Kekuatan dan kecepatan Tanjiro meningkat drastis sehingga membuat Daki merasa gemetar. Tapi ternyata rasa takut itu tidak berasal dari dirinya, melainkan dari Muzan yang teringat dengan sosok mirip Tanjiro di masa lalu itu. Waduh, jadi penasaran nih siapa ya sosok mirip Tanjiro yang bisa membuat sang Raja Iblis gemetaran itu. Dengan kekuatannya jadi overpower, Tanjiro terus berhasil menangkis semua serangan Daki dengan mudah dan terus menipiskan jarak di antara mereka untuk menebas leher Oni tersebut. 今度はいける。単純なことだ。切られた。
ketika hampir berhasil menebas leher Daki. Ketika itulah Tanjiro sadar bahwa selama pertarungan sengitnya dengan Daki, ternyata Tanjiro tanpa sadar menahan napas dan membuatnya kesakitan bukan main. Setelah berhasil menyadarkan dirinya, rasa sakit yang tajam membuat Tanjiro tidak bisa menggerakkan tubuhnya dan menjadikan momen yang pas untuk Daki menghabisinya. Namun ketika Daki berencana membunuh Tanjiro, Nezuko keluar dari kotaknya dan menyelamatkan Tanjiro. Nezuko sangat marah melihat satu-satunya keluarganya yang tersisa dilukai sampai separah ini. Sementara Daki juga sangat marah karena menyadari bahwa Nezuko adalah iblis yang ingin dibunuh oleh Muzan. Akhirnya pertarungan dua Oni super kawaii itu pun tidak bisa dihindari. 消えるしか能がないのか。Meskipun begitu, pengalaman Daki yang sudah menjadi Oni selama ratusan tahun memang tidak bisa diremehkan. Dengan mudahnya Daki menghindari serangan Nezuko dan memotong tubuh adik Tanjiro itu sebelum melemparnya dengan keras ke puing-puing rumah bordir. Daki merasa dirinya sudah menang ketika tiba-tiba tubuh Nezuko yang sudah terpotong-potong bisa kembali pulih dengan cepat, dan lebih dari itu, Nezuko menjadi gemuk. Tidak salah lagi, Nezuko telah bangkit menjadi iblis sesungguhnya dengan kekuatan sangat menyeramkan. Kesadaran Nezuko juga semakin menghilang dan seolah-olah sedang sangat menikmati momennya sebagai iblis yang sesungguhnya. Tidak hanya membabik buta menyerang Daki, Nezuko yang semakin kehilangan kewarasannya sebagai manusia juga mulai tertarik untuk memakan manusia di rumah-rumah bordir. Untungnya Tanjiro yang sebelumnya pingsan berhasil menyadarkan diri dan mencegah Nezuko memakan manusia sesuai apa yang dia janjikan kepada Oyakata. Ketika Nezuko mengamuk dan Tanjiro berusaha menyadarkannya, Daki memanfaatkan situasi itu untuk menyerang kedua Kamado bersaudara. Apalagi luka akibat serangan-serangan Nezuko sebelumnya tidak bisa dia pulihkan sehingga membuat Daki benar-benar membuatnya kesal. Untungnya saat Daki berusaha menyerang Tanjiro dan Nezuko, Usui datang dan memenggal kepala Daki dengan mudah. Usui meminta Tanjiro untuk mengatasi Nezuko. Tapi meskipun begitu, Tanjiro sendiri juga kebingungan karena saat ini suaranya sama sekali tidak didengarkan oleh Nezuko. Hingga akhirnya Tanjiro memutuskan untuk menyanyikan lagu Nina Bobo yang biasa dinyanyikan ibu mereka ketika Nezuko masih kecil. Mendengar nyanyian Tanjiro, Nezuko pun tenggelam dalam pikirannya dan teringat dengan ibu mereka yang sudah tiada. ねずこねずこ。 Setelah mengingat ibunya, Nezuko pun sadar dan tertidur karena kelelahan sehingga Tanjiro bisa tenang. Sementara itu Daki yang sudah dipotong kepalanya tidak menghilang, malah berdebat dengan Usui yang menganggapnya lemah karena membiarkan kepalanya dipotong dengan kuat. Karena Usui terus mengolok-ngolok dirinya, Daki malah menangis dan merengek karena kesal. Usui merasa semakin aneh karena Daki tidak kunjung mati setelah dipenggal kepalanya. Hal yang aneh terus terjadi di mana puncak Daki memanggil kakak laki-lakinya dan tiba-tiba Oni lain keluar dari tubuh Daki. Oni baru itu memiliki aura yang lebih kuat daripada Daki dan bisa menghindari serangan Usui dengan mudah. Bahkan ketika Usui berusaha menyerangnya, bukannya Oni itu yang terluka, justru Usui lah yang mendapat luka dari sabit yang dimiliki kakak Daki. Nah, ternyata tidak seperti iblis rembulan lain yang tiap peringkat hanya diisi oleh satu Oni. Khusus peringkat ke-6 iblis rembulan atas terdapat 2 Oni yang menempatinya, yaitu Daki dan Gyutaru, kakak Daki yang selama ini bersembunyi di dalam tubuh adiknya. Gyutaru bisa dibilang adalah pengendali tubuh Daki, yang artinya dia adalah iblis rembulan atas ke-6 yang sesungguhnya. Karena itulah Usui merasakan aura dan kekuatan yang jauh lebih besar dimiliki oleh Gyutaru daripada yang dirasakan dari Daki. Gyutaru sangat membenci laki-laki berwajah tampan seperti Usui. Apalagi mendengar Usui yang memiliki 3 istri membuat Oni buruk rupa itu semakin marah dan mengaktifkan teknik darahnya, yaitu sabit darah terang.